Selamat datang di Gelora News, berita sepekan Partai Gelora Indonesia, bersama saya Bilkis Mutiah. Berita pertama, Partai Gelora Indonesia mengingatkan dan meminta pemerintah untuk berhati-hati dalam memitigasi dampak dari kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak. Sebab langkah tersebut bisa berujung pada perubahan besar yang akan terjadi di Indonesia. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah di Gelora Talks edisi ke-61 yang tayang pada Rabu sore 7 September 2022 dengan tema Akhirnya Harga BBM Melambung Tinggi, Apa Dampaknya? Yang menghadirkan Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Yusri Usman, anggota DPR RI periode 2004 hingga 2014 Andi Rahmat, dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal. Sekarang ini semua kan ujuk-ujuk, dan ujuk-ujuk itu berakibat juga secara mendadak sontak kepada masyarakat kita, kepada ekonomi masyarakat yang paling bawah, kepada neraca keluarga masyarakat. Nah, ini yang harus diwaspadai. Saya kira kita semua perlu serius, kita punya masalah yang serius, kita perlukan orang-orang yang serius, kita memerlukan partai politik yang serius, kita memerlukan para pemikir dan politisi yang serius juga untuk keluar dari situasi ini. Sebab kalau tidak, kita tidak tahu. Karena semua itu bisa datang tiba-tiba. Perubahan itu tidak ada dalam rencana. Semua perubahan besar di dunia ini tidak ada dalam rencana. Perang Dunia Kedua itu tidak ada rencana. Kemerdekaan kita tidak ada rencana. Attack kepada menara kembar tidak ada rencana. Semua tidak ada rencana. Covid tidak ada rencana. Perang Ukraina dengan Rusia tidak ada rencana. Termasuk apa juga yang bisa terjadi kepada kita itu bisa-bisa tidak ada rencana. Bisa-bisa ada riot, bisa-bisa ada macam-macam gitu. Jadi kita perlu waspada, rendah hati, dan memitigasi keadaan ini gitu. Termasuk juga kepada para pejabat ya. Tolong agak rendah hati sedikit lah untuk menimbang kesulitan hidup masyarakat gitu. Partai Gelora Indonesia tengah melengkapi proses verifikasi administrasi dan politik. Masing-masing daerah juga tengah aktif mempersiapkan salah satu persyaratan untuk mengikuti pemilu 2024 mendatang. Telah terhubung rekan dari Gelora DPW Sumatera Utara yang akan melaporkan kegiatan langsung dari kantor DPW Partai Gelora Sumatera Utara. Silakan Saudara Jontra. Baik, terima kasih. Saat ini saya sedang berada di kantor Dewan Pimpinan Wilayah Partai Gelora Sumatera Utara di Jalan Pencak, Kota Medan. Saat ini saya sedang bersama Bang Saiful Arifin, tim Pokja Partai Gelora Sumatera Utara. Bang Arifin, gimana proses administrasi Partai Gelora sejauh ini? Baik, terima kasih. Hari ini Partai Gelora Indonesia DPW Sumatera Utara sedang mengikuti tahapan pemilu, yakni verifikasi administrasi dari tanggal 2 Agustus sampai dengan tanggal 11 September yang akan datang. Nah, sebagai informasi, Partai Gelora mendaftarkan sebanyak 238 kecamatan, ya kan, dan 12.843 anggota untuk diikutkan dalam verifikasi ini. Dan apabila nanti Partai Gelora dinyatakan lolos di verifikasi administrasi, maka tahap selanjutnya Partai Gelora akan mengikuti verifikasi faktual sebagai salah satu syarat mengikuti pemilu di tahun 2024 yang akan datang. Untuk kendala sendiri nih Bang, gimana nih di Sumatera Utara? Secara garis besar sebenarnya tidak terlalu terkendala ya, karena memang Partai Gelora sudah 2 tahun yang lalu sudah menyiapkan infrastruktur partai, terutama untuk persiapan verifikasi ini, untuk menghadapi verifikasi. Dan Alhamdulillah kita diuntungkan dengan kondisi hari ini, kemajuan teknologi terutama. Jadi ketika ada anggota yang dicek oleh KPU, diverifikasi, terutama kemarin ketika verifikasi administrasi, diklarifikasi, ketika anggota tidak datang, ya ternyata kita bisa video call, ya kan? Video call atau video conference yang kemudian memudahkan kita untuk mengikuti tahapan pemilu kita tahun ini. Terima kasih. Terima kasih Bang. Sekarang saya ke Pak Satria Yuda Wibowo, Ketua Tim Pokja. Pak, gimana ini kendalanya dari akun ganda untuk partai politik sendiri, Pak? Iya, masalah kegandaan anggota ya, ganda eksternal antar partai. Jadi
hampir seluruh partai itu ditemukan ganda eksternal. Jadi secara aturan prosesnya diklarifikasi oleh KPU, kemudian KPU akan menentukan anggota ini menjadi anggota partai politik yang mana berdasarkan surat pernyataan yang di-upload ke Sipol dan juga diklarifikasi secara langsung. Jadi Partai Gelora Sumatera Utara sudah menginstruksikan seluruh DPD partai di tingkat kabupaten kota untuk menghadirkan anggota yang ditemukan ganda keanggotaan eksternal dan diklarifikasi oleh KPU, dan alhamdulillah prosesnya berjalan lancar, dan menurut saya proses kegandaan ini adalah proses yang bisa saja terjadi, bisa dikarenakan karena memang yang bersangkutan didaftarkan oleh partai politik yang lain, bisa juga dulunya partai yang bersangkutan adalah anggota partai politik tersebut. Jadi ini adalah proses yang ditemukan oleh sistem di Sipol, dan KPU mengklarifikasi secara langsung kegandaan anggota ini. Dan alhamdulillah semua proses sudah kita laksanakan dengan sesuai dengan aturan. Harapan besarnya Pak untuk Partai Gelora di Sumatera Utara ini khususnya Pak? Tentu saja yang pertama DPW Sumatera Utara berharap kita memenuhi syarat untuk proses verifikasi administrasi dan juga faktual. Dan tentu saja ini akan menjadi syarat kita ikut pemilu 2024. Dan yang kedua adalah harapannya adalah kita memenangkan pemilu 2024. Demikian. Terima kasih banyak Pak atas waktunya Pak. Demikian yang bisa saya laporkan dari Dewan Pimpinan Wilayah Partai Gelora Sumatera Utara. Saya Jontra Polta Saragi, kembali ke studio. Baik, terima kasih Saudara Jontra. Beralih ke berita berikutnya, Partai Gelora Kabupaten Bogor melanjutkan program Sabah Warganya di Kelurahan Puspanegara, Kecamatan Citerep pada Sabtu 27 Agustus 2022 lalu. Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Partai Gelora DPD Kabupaten Bogor beserta Ketua Bidang Humas dan Medianya, Wiwit Purwawan dan Yusuf Aboy, juga Sekretaris Bidang Politik dan Pemerintahan DPN Partai Gelora Hisan Anismata. Dalam kunjungannya, Partai Gelora Kabupaten Bogor mendapati keluhan yang paling menonjol yang sudah bertahun melanda Kelurahan Puspanegara, yakni banjir. Dalam keterangan Pak Iin selaku Ketua RT setempat, aliran sungai yang kian mengecil hingga 70% karena banyaknya bangunan yang dibangun di sekitaran sungai adalah salah satu faktor utama yang mengakibatkan adanya banjir. Pada Selasa 6 September 2022, Partai Gelora DPW Bengkulu menggelar acara konsolidasi struktur DPD dan DPC untuk Kabupaten Bengkulu dan Kabupaten Kaur. Agenda konsolidasi yang dilaksanakan di kawasan Kecamatan Kota Mana itu dihadiri langsung oleh Ketua Bangter 1, Muhammad Syahvan Badri Sampurno, Ketua DPW Partai Gelora Bengkulu, Dedi Haryono, dan para pengurus lainnya. Acara tersebut pun dilanjutkan dengan ramah tamah antar kader. Berita terakhir, Partai Gelora DPC Pinang melakukan kegiatan fogging di wilayah Penunggangan guna mengurangi penyakit chikungunya. Hal itu dilakukan Partai Gelora DPC Pinang setelah sebelumnya Sang Ketua DPC, Muhammad Rafli Prananda, mendengarkan keluhan masyarakat terkait penyakit yang tengah mewabah itu. Sekian Gloranus pekan ini, saya Bilkis Mutiah pamit undur diri. Saksikan Gloranus setiap Sabtu pukul 7 pagi hanya di Glora TV. Selamat berakhir pekan.